رب زدني علما. Untuk kasus ini rata. Saya tidak mau mengatakan di sini ada, ya, tapi pasti ada di sini, gitu kan. Maksudnya di majelis ini pasti ada orang itu, gitu kan. Orang-orang yang terjebak itu. Jadi begini, khafillah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah sebelum saya jawab, inilah bahayanya kita berinteraksi dengan lembaga keuangan yang ada unsur riba. Satu kali antum minjam, ingat, satu kali antum minjam selesai antum, selesai. Diperas betul antum. Pontang-panting setiap malam antum hanya untuk bayar mereka. Bayangkan, antum kerja, ya, baik yang PNS atau bukan, keuntungannya setiap bulan itu hanya untuk bayar mereka. Makanya sebelum saya jawab, yang belum, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Banyak korbannya. Korban sudah berjatuhan. Masa Anda mau jadi korban selanjutnya? Nah, itu kan, itu yang pertama. Yang kedua, solusi. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanya oleh banyak orang. Saya kadang menawarkan solusi begini, ya. Ada yang namanya rawat jalan, ada yang namanya amputasi. Dan ini kemarin solusi yang saya sampaikan kepada saudara kita yang ada di Cilacap, ya. Dia punya usaha, waktu belum riba, usahanya jalan. Dia punya 3 usaha, ya. Jual beli pecah belah, kemudian jual beli satu lagi itu kalau baju-baju apa nama istilahnya, ya. Fashion, ya. Kemudian satu lagi rental mobil, gitu kan. Tapi karena dari uang riba, dia jelaskan begitu. Dari uang riba, Ustadz, tidak lama jaraknya, hanya sekedar 4 sampai 5 tahun usaha saya bangkrut semuanya, selesai. Jadi saya mau konsultasi, Ustadz, saya ingin bertaubat ini, Ustadz, tapi saya tidak punya aset untuk dijual. Saya tidak punya aset untuk dijual, Ustadz. Jadi bagaimana kira-kira jalan keluarnya, Ustadz? Maka saya katakan kepada dia, ambil solusi, yaitu rawat jalan dengan amputasi. Dan ini solusi, Anda tinggal pilih yang mana. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Masing-masing punya konsekuensi. Karena ini kesalahan Anda ini, ya. Yang pertama, rawat jalan. Rawat jalan itu Anda ketika sudah tahu ini dosa, kemudian bertobat kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan ulangi lagi ini, ya Allah, tapi saya punya sisa hutang ini, ya Allah. Jadi apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Anda bertaubat kepada Allah dengan niat betul-betul tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian Anda tinggalkan, mohon maaf ini, ya. Saya bukan ngajarin kita gemplang. Gemplang itu bahasa Jawa, bahasa sini apa, ya? Gemplang itu apa, gemplang? Bukan amplang, amplang itu makanan, ya. Gemplang itu nggak usah dibayar lah, gitu. Yang cicilan dari lembaga keuangan itu nggak usah dibayar lah, gitu kan. Tapi ada konsekuensinya. Karena masing-masing ada konsekuensi. Kenapa? Karena kita yang melakukan, gitu. Masa Anda mau selamat tanpa ada konsekuensi, itu nonsen, tidak mungkin, gitu kan. Kecuali Anda punya warisan, tiba-tiba dapat warisan 1 triliun, selesai urusan utang Anda. Tapi kan kita sama-sama orang tidak punya uang ini, gitu kan. Maka solusinya apa? Tinggalkan itu, jangan lanjutkan lagi. Anda berdoa kepada Allah, sisa dari bisnis itu untuk menutupi hutang itu. Cuman konsekuensi yang lebih fatal apa? Jangan sampai kemudian ajal mendahului hutang Anda belum selesai. Ini jadi masalah. Ya, Anda masih ingin bayar hutang tapi belum selesai-selesai, ajal duluan datang. Makanya tadi saya katakan di awal, kadang cita-cita kita mendahului umur kita, gitu kan. Itu nggak kepikiran. Makanya saya nggak habis pikir juga, karena saya pernah ngalamin, ya, hutang di bank. Memang waktu itu saya berpikirnya, ini kalau nggak usaha seperti ini nggak bisa, gitu kan. Sekarang nggak di zaman Rasul. Kalau enak di zaman Rasul, gitu kan, ada Baitul Mal, gitu kan. Kita tinggal pinjam uang ke sana. Inilah mindset orang kalau sukanya berhutang. Dan itu saya akui, saya dulu suka menghutang. Masih ada saksinya, setelah berido, kan. Dulu saya karena itu tadi mindset bahwa kalau punya masalah pinjam sama teman, ya nggak Ustaz, ya. Sekarang secara umum ini yang harus dibangun, gitu. Ini yang harus dibuang, harus dirubah. Kalau kita punya masalah, jangan langsung berpikir, oh nanti saya pinjam uang sama si fulan, ya. Dan itu saya alami semua dulu, gitu kan. Kenapa? Karena mindset itu. Makanya hari ini ketika Anda saya pinjam ke fulan, tidak ada.
ke fulan tidak ada, ke fulan tidak ada, maka kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, mungkin jalan satu-satunya saya harus pinjam di bank, kan gitu. Karena sudah merasa bahwa mentok, nggak ada yang minjemin saya nih, nggak ada yang bisa minjemin saya. Inilah mindset kita yang hari ini harus dirubah. Mindset kalau punya masalah, pikirannya hutang, pikirannya hutang. Padahal Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita kecuali sebatas kemampuan kita. Kadang kita hanya Allah, contoh, saya contohkan HP ini. Ini HP panjang ini ya. Kadang kita punya masalah di detik-detik ini, punya masalah. Di ujung kadang manusia, Allah hanya minta bersabar saja sedikit lagi dari masalah kita, bersabar sedikit lagi. Kalau Anda bersabar, Allah kasihkan jalan keluar. Tapi kebanyakan manusia kadang sedikit lagi suruh bersabar, tidak sabar dia, putus asa, akhirnya jatuh dia. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Disitulah titiknya. Jadi rawat jalan yang saya maksud tadi, usaha yang Anda miliki hari ini, sisa-sisanya itu ya Anda bayarkan sampai datang nanti pertolongan Allah. Apa itu? Tiba-tiba mungkin Anda ingat, ini yang saya garis bawahi ya. Anda kalau cari rezeki, ini susah juga ini kalau tidak sepaham dan sefrekuensi ya. Kalau tidak sepaham dan tidak sefrekuensi. Anda kalau cari rezeki jangan monoton. Maksud saya begini, rezeki yang Allah berikan kan banyak ini pintunya, bukan cuma satu, ya enggak? Kalau yang PNS itu baru satu pintu, itu kan. Kalau yang wira swasta yang jualan pakaian di pasar itu baru satu pintu. Apalagi kalau yang bisnis tukang atau bangunan itu baru satu pintu, gitu kan. Sementara pintu rezeki banyak. Nah kadang kita berpikir bahwa rezeki itu dari gaji PNS saya saja, yang lainnya Anda tutup. Karena memang mindset Anda tutup, Anda yang menutupnya sendiri. Yang tukang kadang bukan rezeki saya, atau kalau tidak dapat pekerjaan itu, memang bukan rezeki saya memang. Seakan-akan rezeki dari situ. Maka yang saya garis bawahi, kalau Anda mencari rezeki atau menjemput rezeki, jemputlah dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kadang Allah memberikan kepada kita itu langsung sesuai kebutuhan. Makanya jangan kaget tiba-tiba ada orang, ya Allah tiba-tiba saya dapat uang segini. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang saya maksud, cari rezeki yang begitu. Caranya bagaimana cari rezeki begitu? Dakwah. Curahkan jiwa dan raga kita ini untuk agama Allah. Maka Allah tidak akan tinggal diam melihat kita. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari ini kan tidak. Anda, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki. Bayangkan, sempit sekali pemikiran kita tentang rezeki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amputasi. Ini sudah banyak yang melakukan. Ya, di komunitas kami ya Indonesia Berantas Riba sudah banyak yang melakukan itu. Apa itu? Jual aset. Kita punya hutang di bank, berapapun jumlah hutangnya, kalau kita takut dengan riba, jual aset, tutupi riba itu. Allah akan gantikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan sudah banyak saksinya. Di sini juga ada orangnya, cuma tidak saya sebutkan namanya. Tapi beliau begitu tahu dosa riba, apapun konsekuensinya, ada uang, jual aset, tutup, selesai. Anda tidak akan pernah berhubungan lagi dengan bank. Hari ini kan tidak begitu kita. Ayo Ustaz, nanti kalau ini begini bagaimana Ustaz? Kalau begini bagaimana? Ingat ikhwah fillah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika hari ini ada orang datang ke rumah Anda, nagih-nagih Anda sampai mencaci maki dan seterusnya, bahkan sampai bilang kalau tidak bisa bayar tidak usah pinjam. Bayangkan, sampai kalimat-kalimat seperti itu. Atau kadang bapak ini pembohong dan seterusnya. Anggaplah itu sebagai pencuci dosa riba kita. Enggak apa-apa dihinakan orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dihinakan. Yang lebih fatal lagi, ada namanya kolektor dan ada namanya debt collector. Ya. Kolektor itu dari lembaga tersebut kita masih bisa menangkis ya dengan kalimat-kalimat, oh iya nanti saya bayar, oh iya nanti saya bayar. Yang berat itu debt collector. Dan debt collector lagi ada dua, dari luar satu, dari dalam satu. Ya, dari luar adalah orang-orang yang disewa, tugasnya apa? Nyita barang. Dan masalah di antara kita sudah ada yang kejadian. Masa antum tidak jadikan ibroh, tidak jadikan pelajaran? Saudara kita yang kemudian, ya saya tidak sebut nama tapi antum tahu semua, yang sudah kejadian ya, kemudian yang tadinya punya akhirnya tidak punya sekarang.
Ini kan sebenarnya jadikan pelajaran buat kita. Kenapa kita kemudian terjebak lagi gitu kan? Apa itu debt collector? Kalau debt collector dari luar itu memang orang-orang yang dibayar dari lembaga tertentu kemudian nagih ke rumah Anda. Bayar Pak. Taunya mereka cuma cabut itu. Taunya mereka cuma sita. Tapi ada debt collector yang kedua yang Anda tidak sangka-sangka. Siapa itu? Istri kita. Istri kita. Bagaimana dia jadi debt collector? Abi, tidak enak kita sama tetangga. Setiap sebulan datang orang nagih ke rumah pakai seragam bank, tidak enak, bayar saja. Itu debt collector dia. Dan pintar sekali mereka menciptakan debt collector yang kadang kita tidak bikin, mereka yang bikin gitu kan, tetapi ada di samping kita, tidur bersama kita, makan bersama kita, dan sering muncul kalimat tidak enak karena biasanya suami itu bukan lemah, apa istilahnya, bukan lunak juga ya, luluh hatinya ketika istri yang bilang, Abi tidak enak Wi, setiap bulan datang pegawai bank ke rumah, bayar saja. Akhirnya apa? Akhirnya tadi yang dibilang Pak Irfan, bagaimana Ustaz? Kalau saya pinjam lagi untuk nutupi dari bank, itu namanya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, nggak ada selesainya. Nah, inilah pentingnya kajian tauhid. Kenapa? Di tauhid itulah kemudian kita belajar bagaimana kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Hari ini kalau saya tanya kepada Anda yakin yang memberikan rezeki itu Allah? Jawaban Anda yakin pasti. Nggak ada orang bilang, oh bukan Ustaz, ini atas kerja saya. Nggak ada orang jawab seperti itu. Tapi real di lapangan tidak seperti itu. Kalau hari ini saya tanya Anda, siapa yang kasih rezeki? Allah. Tapi real di lapangan tidak seperti itu. Kenapa bisa? Contoh, kasus banyak. Kita harus berdakwah seperti ini. Kita harus seperti ini, ya. Kita kerja belum dapat gajian dan seterusnya. Kemudian kita berpikir, tadi contoh saya contohkan satu. Ketika kita punya masalah, datangnya kepada siapa? Datangnya kepada siapa? Kepada orang. Itu real di lapangannya begitu. Walaupun saya tanya, kalau Anda punya masalah, Anda mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Tapi real di lapangan ketika Anda punya masalah, yang terekam di pikiran Anda nama seseorang. Oh, dia bisa kasih pinjam uang saya. Disitulah real di lapangannya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan inilah masalah kita. Makanya kita nggak selesai masalah gitu. Jadi Pak Irfan ya. Jadi kalau ada seseorang nanti tanya kepada Anda, ini juga susahnya ya. Saya dakwah ke sana kemari, afan dalam tanda kutip maksudnya atas izin dari Allah. Itu orang-orang yang ikut bersama saya akhirnya terikut jadi tempat konsultasi. Maksudnya mungkin apa ya? Ya apa saya katakan istilahnya ya? Ya karena memang dakwah saya dakwah muamalah. Jadi ketika orang punya masalah, itu kalau tidak punya nomor saya, tanya ke tim-tim yang biasa ikut dengan saya, Ustaz, konsultasi karena memang nomor tidak saya sebarluaskan. Dan inilah tugas kita semua. Makanya di antara Anda semua itu harus tahu tentang muamalah agar ketika banyak kasus-kasus di lapangan, cukuplah Anda menjawab. Kalaupun tidak tahu, kemudian pertanyakan atau tanyakan kepada yang lebih tahu. Hari ini kalau Anda ditanya kemudian Anda tidak tahu, terus Anda mau tanya kepada siapa? Seperti itu. Inilah salah satu pentingnya kita semua belajar fikih muamalah, karena semua ilmu sangat penting, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting ya. Wallahu a'lam bishawab. قد كفاني